미션 let's go 저 건물을 찾으러 Habis ini mau kemana Akim? Mau balik yuk? Masih kerja sebagai pekerja sosial? Masih Masih nanganin klien berarti? Tergantung, tapi akhir-akhir ini aku ada nanganin klien sih. Jadi ada nih teman, dia tuh kena kasus KDRT gitu, bisa nggak kira-kira nanganin klien seperti itu? Bisa, nanti coba kasih nomornya ke aku atau kasih nomor aku ke dia, nanti kita buat jadwal bertemu. Oke, nanti aku bawa dia untuk ketemu kamu ya. Oke, nanti kabarin aja ya. Oke. Gimana nih Yol kabarnya? Baik yuk. Gimana nih, udah siap atau belum nih untuk ditanganin kasusnya sama Bapak Pekso? Ya. Semoga siap yuk. Nanti relax aja ya di sana. Semoga bisa lah. Oke. Ini yo pekerja sosialnya yang bakal nanganin kasus kamu. Halo Akim. Halo Wahyu. Ini nih temanku. Halo, kenalin saya Hakim. Manggilnya siapa? Ibu Yola. Oke, aku tinggal ya. Oke, yuk, makasih ya. Iya. Selamat pagi Ibu Yola. Selamat pagi Pak. Boleh perkenalin dirinya dulu? Nama saya Yolanda Oktari, saya usia 40 tahun. Akhir-akhir ini pekerjaan Ibu sebagai apa? Akhir-akhir ini saya bekerja sebagai buruh cuci Pak. Oke, setelah Ibu memperkenalkan diri kepada saya, izinkan saya juga memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lukman Lakim Harahap, saya adalah seorang pekerja sosial. Pekerja sosial adalah suatu profesi yang berusaha membantu para kliennya untuk mengembalikan fungsi sosialnya, begitu. Secara singkat mungkin seperti itu. Bisa dipahami Ibu? Bisa Pak. Oke, kita lanjutkan ke tahap kronologi. Teman saya sebelumnya bercerita kepada saya bahwa Ibu mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Boleh diceritakan dulu Bu, apa aja yang udah dialami dari kasus itu? Ya, saya mengalami kekerasan rumah tangga. Sebenarnya KDRT yang saya alami mulai dari 5 bulan belakangan ini, cuman intensnya itu sekitar 1 bulan belakangan ini. Sebelumnya saya hanya mendapatkan seperti hinaan, makian, cacian. Mulai 1 belakangan ini saya mulai mendapatkan seperti pukulan, dijambak. Bahkan beberapa hari yang lalu saya ditampar karena saya melawan suami saya. Gitu, Pak. Tadi Ibu menyebutkan bahwa Ibu dalam 5 bulan terakhir awalnya mendapatkan cacian gitu. Apakah ada hal yang Ibu rasa melatar belakangi suami Ibu bisa melakukan hal itu kepada Ibu? Saya mendapatkan kekerasan itu ketika suami saya mulai di PHK dari pekerjaannya. Sejak saat itu dia sering mabuk, sering berjudi, dan dia selalu meminta uang kepada saya, Pak. Karena pekerjaan saya cuma buruh cuci, cuman saya tidak bisa memberikan uang itu kepadanya karena saya juga harus memenuhi kebutuhan anak saya. Jadi ketika saya menolak, dia sering sekali memukuli saya, menghina saya begitu, Pak. Jadi dalam kurun waktu 1 bulan terakhir kekerasan fisik sudah dilakukan oleh suami Ibu, benar? Benar. Setelah kekerasan fisik itu dilakukan, Ibu apakah pernah mengadu terhadap orang terdekat Ibu atau menyimpannya sendiri? Saya hanya bercerita kepada saudara saya, hanya kepadanya, kepada tetangga, teman saya tidak ada saya cerita, Pak. Kekerasan fisik yang Ibu alami apakah berupa pukulan di daerah mana atau ada daerah tertentu atau tidak? Saya mendapatkan kekerasan fisik itu bisa di kepala. Kemarin itu saya ditampar, kemudian saya ditendang di bagian punggung. Gitu. Oke, dari apa yang Ibu sampaikan, mungkin saya bisa memberikan intervensi lebih lanjut kalau kemudian Ibu bersedia untuk menandatangani kontrak dalam proses kita mengatasi masalah Ibu. Apakah Ibu bersedia?
saya akan mendapatkan keamanan, Pak, karena jika suami saya tahu saya mengadu kepada orang lain, mungkin saya akan mendapatkan kekerasan fisik lebih parah daripada yang kemarin. Ibu akan mendapatkan keamanan setelah menandatangani kontrak, karena dalam artian saya dilindungi oleh badan profesi saya dan kemudian ibu seorang klien saya, jadi saya semakin bertanggung jawab atas keamanan ibu gitu. Baik, Pak. Kita boleh tanda tangani dulu. Saya boleh isi yang bertanda tangan di bawah ini siapa namanya? Yolanda Oktari, Pak. Usia, 40 tahun. status profesi, Status saya menikah, profesi saya buruh cuti. dengan adanya kontrak ini kemudian ibu akan kami lindungi, tidak ada pembocoran data, kemudian tidak ada yang perlu ibu takutkan. Boleh dibaca dulu ibu. Pasal 1 pihak pertama itu adalah saya yang bekerja, dan kemudian itu pasal 2 itu ada tentang ibu. Boleh dibaca dulu ibu. Baik. Oke. Kita akan menandatangani surat perjanjian ini. Silakan ibu. Di Saya tanda tangan di pihak mana, kedua. Pak? Sudah saya tanda tangan ibu. Kita sudah dalam surat perjanjian kontrak pekerja sosial dengan klien. Di pertemuan berikutnya mungkin kita akan melakukan tahapan berikutnya. Begitu ya. Terima kasih ya Bu. Ibu Yola, kok udah tahu namanya? Udah.